Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rusli Salepu dari kelas EKIS 6H dengan NIM 1904010217. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban tentang soal UTS mata kuliah Ekonomi Internasional, di mana pertanyaan yang pertama, jelaskan hal-hal yang mendorong muncul perdagangan internasional. Jadi hal-hal yang mendorong munculnya perdagangan internasional itu yang pertama, adanya perbedaan harga barang. Nah, di mana perbedaan harga barang di sini itu di mana motif mencari keuntungan membuat konsumen mencari produk yang lebih murah di negara lain. Terus yang kedua itu transportasi antar negara, di mana semakin mudah akses transportasi, maka dapat semakin mudah peluang terjadinya ekspor impor semakin besar. Terus yang ketiga, perbedaan hasil produksi. Nah, misalnya Jepang yang menghasilkan produk industri otomotif, sedangkan di Indonesia menghasilkan migas dan non-migas. Pertanyaan yang kedua, Jessica memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di Tokyo, Jepang. Gambarkan transaksi ekspor-impor tersebut dengan mekanisme letter of credit. Kemudian jelaskan dalam bentuk video. Jadi di sini saya akan menjelaskan di mana di mana Ibu Jessica memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di Tokyo, Jepang. Gambarkan dengan mekanisme letter of credit. Jadi di sini itu di mana yang pertama itu dapat kita lihat itu adanya adanya permohonan dari adanya permohonan importir, adanya permohonan importir, yaitu letter permohonan atau issuing a bank importir. Kemudian yang kedua itu letter of credit atau pembayaran, di mana pembayaran dari issuing a bank itu ke bank negosiasi, di mana issuing a bank itu adalah penjaminan. Terus penyerahan eksportir di sini penyerahan, kemudian bank melakukan adanya negosiasi dulu, melakukan terlebih dahulu melakukan yang namanya ke bank negosiasi. Nah, dari bank negosiasi ini bisa adanya penyerahan dari bank negosiasi ke eksportir ke bank negosiasi. Kemudian eksportir dari bank negosiasi ke pembayaran ke bank negosiasi, terus diadakan namanya penyerahan. Terus bank negosiasi ke eksportir ke letter of credit atau carrier. Kemudian itu ada yang namanya bill atau tanda bukti pembayaran. Ada namanya tanda bukti pembayaran. Terus kemudian bill of loading. Kemudian bill of loading, kemudian dilakukan namanya pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka penyerahan atau maka penyerahan barang dari eksportir ke importir. Kemudian dilakukan kembali namanya bill of loading. Nah, pada bill of loading di sini, di mana ini bill of loading ini sebagai tanda bukti bahwa importir telah memesan barang di mana di sini bill of loading-nya itu di mana Ibu Jessica memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka, dan apabila
Dan apabila motor tersebut sudah sampai ke tangan Ibu Jessica, maka bill of lading bisa diberikan kepada eksportir atau yang mengirim barang tersebut, atau kepada Tuan Suzuka di Tokyo atau Jepang. Nah, kemudian itu adanya penyerahan barang. Nah, maka di situ pada saat penyerahan barang, maka apabila eksportir memberikan barang kepada importir, maka importir memberikan bill of ladingnya kepada eksportir. Karena bill of lading di sini itu apabila belum diberikan kepada eksportir dan eksportir telah memberikan barang ke importir, maka importir bisa saja mengatakan bahwa eksportir belum mengirim, atau importir belum menerima motor dari Tuan Suzuka. Maka pada saat penyerahan barang dari eksportir ke importir, maka diadakan itu namanya saling tukar. Maka eksportir memberikan barang kepada importir terlebih dahulu memberikan bill of ladingnya kepada eksportir. Setelah memberikan bill of lading kepada eksportir, maka eksportir menyerahkan barang kepada importir. Maka mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mekanisme letter of credit, tentang Ibu Jessica memesan 1000 unit motor Suzuki kepada Tuan Suzuka di Tokyo, Jepang. Saya lanjut kepada materi atau pertanyaan nomor 3, di mana negara Asterix dan Oblimix sama-sama membuat produk sepeda motor dan mobil di mana Asterix mampu memproduksi 8 mobil dan 15 sepeda motor, dan Oblimix mampu memproduksi 6 mobil dan 10 sepeda motor. Kedua negara tersebut sama-sama menggunakan tenaga kerja yang sama. Upah buruh di negara Asterix adalah tahun kelahiran saya. Misalnya tahun kelahiran saya 2012, maka upahnya adalah 2021 US dollar. Mohon maaf, 2012 US dollar. Sedangkan upah buruh di negara Oblimix adalah 4 angka terakhir nomor telepon saya. Misalnya 058479645326, maka tarifnya adalah 5.326 US dollar. Nah, kemudian saya hitung negara manakah yang berpeluang memproduksi mobil atau sepeda motor. Nah, pada penjelasan yang ketiga di sini, pada penjelasan nomor 3, di mana negara Asterix di sini mampu menghasilkan mobil sebanyak 8 mobil, sedangkan Oblimix mampu menghasilkan mobil sebanyak 6. Nah, jam kerjaan di sini sama-sama 1 hari. Kemudian tingkat upah pada negara Asterix di sini, dengan saya memakai tahun kelahiran saya, yaitu 2002 US dollar. Kemudian Oblimix 3.598 US dollar. Nah, harga pada negara Asterix yaitu 250,25, sedangkan pada Oblimix 599,66. Nah, sedangkan negara Oblimix di sini menghasilkan 15
sepeda motor dan Oblimix 10 sepeda motor dengan harga pada negara Asterix harganya itu 1.333,466 4.666. Sedangkan negara Oblimix yaitu 3.509 3.509,8. Nah, di mana negara Asterix akan mengekspor, maka negara Asterix di sini akan mengekspor mobil ke Oblimix karena harga mobil di Oblimix itu lebih mahal. Sebaliknya Oblimix itu mengekspor motor ke negara Asterix karena harga motor lebih mahal di negara sebaiknya itu Oblimix mengekspor motor ke negara Asterix karena harga motor lebih mahal di negara Asterix. Kemudian saya kembali ke kemudian saya lanjut ke pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya yaitu harga produk AC di Indonesia adalah dolar tahun kelahiran saya, sedangkan produk AC tersebut di Amerika adalah 4 angka terakhir nomor ponsel saya. Nah, langsung saja, di mana diketahui produk AC di Indonesia itu 2002 US dollar. Sedangkan harga produk AC di Amerika itu 3.598 US dollar. Nah, sedangkan kurs yang berlaku yaitu 15.000 rupiah per dolar. Ditanyakan apakah rupiah mengalami penguatan atau kelemahan. Nah, penjelasannya maka pada tingkat harga rupiah mengalami nilai real yang melemah atau terdepresiasi, yaitu 15.000 dikalikan dengan 2.002 dibagikan dengan 3.598. Maka hasilnya 8.346.000 rupiah per US dollar dari 15.000 rupiah per US dollar menjadi 8.346 per US dollar atau 8.346 rupiah dikurang 15.000 sama dengan 8.331. 8.331 dibagi dengan 15.000 dikali dengan 100 sama dengan 55.540. Jadi dari kurs ini pada tingkat rupiah mengalami kelemahan secara real sebesar 55.540. Jadi dari kurs ini pada tingkat rupiah mengalami kelemahan secara real sebesar 55.540 rupiah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.